tidak bakal sempurna, itu tidak bakal. Nambah terus. Banyak yang belum tercatat, mestinya sejarah niku ya kurang ya luweh. Ya ana sing berlebihan, ya ana sing ora pas, ana sing taune berbeda, niku biasa. PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren-Pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan tentang sejarah berdirinya NU. Mbah Hasyim Asy'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar, Nahdhah pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kowe balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Wong hadis sing dawuh Kanjeng Nabi mawon, ana hadis sing dhaif, jane mboten hadis sing dhaif, perawine niku masalahipun. Ana sing sahih matanipun, ana sing dhaif sanatipun. Terkadang dhaif sanatipun ning sahih matanipun. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Maka Ki Hasyim balik langsung datang Simbang ketemu Ki Muhammad Mir, diderekaken kalian Ki Asnawi Kudus, Kyai Yasin Babatuhum. Ketemu kalian Ki Mir, diantar kalian Ki Irfan, Ki Mir derekake Mbah Hasyim Asy'ari dugi ten Habib Hasyim bin Umar. Terus langsung mawon Habib Hasyim jawab, aku ridho gagian gawe no wadah ahli sunnah wal jamaah ya Kiai Hasyim, ngadeko arane sesuai sing mangan-anganmu Nahdlatul Ulama. Niku asal usul. Ning tulung ngaranku aja ditulis niku tawaduke Habib Hasyim. Untuk hal yang menyimpang itu yang kami temukan dari laporan masyarakat dan warga, misalnya ada buku yang memuat tentang cerita yang menyimpang tentang proses berdirinya NU gitu. Karena yang kita sudah diketahui oleh banyak orang sebetulnya bahwa ini adalah melalui proses dialog panjang antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Khalil Bangkalan, dan kemudian juga dengan sejumlah kiai yang semuanya sebetulnya sudah diketahui secara pasti dengan catatan-catatan yang jelas. Lajeng Mbah Hasyim nyuwun balal, kula tak ngaos bab hadis wonten mriki sebab panjenengan sing gadah sanad-sanad luar biasa. Makanya Mbah Hasyim tiap Kemis wagi mesti ten Pekalongan kalian Hamengkubuwono ke-9. Tapi tiba-tiba ada narasi baru dengan memasukkan cerita baru bahwa ini ada proses yang berbeda dari yang itu. Kemudian masukkan juga tokoh-tokoh baru. Nah, ini yang kita anggap menyimpang. Saking Pekalongan Mbah Hasyim tekan Mbah Ki Ahmad Khalil Bangkalan, isik tekan lapare Ki Mbah Ahmad Khalil Bangkalan wis nyegat terus ngendika Ki Ahmad Khalil, putusanku padha karo Habib Hasyim. Lah iki wong loro kok iso kontek-kontekan padahal Pekalongan Madura Bangkalan.
urung ana handphone. Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini, dan apabila memang ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik ya. Makane peristiwa nopo Munas pertama no duka Munas kaping pinten didhawuhake ten Pekalongan marga hormat dateng Habib Hasyim bin Omar. Lho niku ben weruh. Dadi nek muni Lutfi nang NU kenceng merasa Habib Lutfi duwe tanggung jawab Nahdlatul Ulama lan habaib sedaya. Ada arah untuk membelokkan sejarah dan kiprah Mbah Wahab sebagai seorang inisiator, sebagai seorang penggerak Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini akan membuka peta jalan yang sesat bagi generasi Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus diakhiri, harus dihentikan. Mohon maaf Abah, ini adalah keliru dan ini adalah sesat dan ini adalah salah. Dan disaksikan ternyata cinta ini bukan Ki Irfan saja, termasuk Al-Habib Abdullah Faqih Al-Attas, ulama ahli fikih yang luar biasa. Akhirnya Habib Hasyim mengajar badanipun sedonipun Said Ahmad 3 tahun. Said Ahmad bin Abdullah bin Thalib karo Habib Hasyim ora iso dipisah-pisah. Nek tamu teko dengan Habib Hasyim mesti dikongkon sowan ning sing sepuh Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib. Mangke nek ten Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib kowe sering ngadiku apa ora ning Habib Hasyim bin Umar. Itulah ulama memberikan contoh kepada kita, tidak ewang-ewangan. Saya katakan salah karena tidak ada manuskrip, tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hasyim. Mohon maaf Abah, tidak ada dan itu tidak benar. Habib Ahmad sedo tahun 1447 wulan Rajab tanggal 14, Khole tanggal 15 Saban sedone wulan Rajab asline. Habib Hasyim 3 tahun 1450 Hijriyah. Tahun 1351 sedone Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Sekali lagi saya sebagai muhibinya Abah dan juga saya sebagai santri Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu, fiktif dan itu tidak benar. Dan tahun itu banyak jembekur ulama-ulama termasuk wali minal auliyaillah Mbah Kyai Adam Grabyak, lajeng Mbah Ki Ubaidah niku wali-wali sing petingan terus segorone ilmu luar biasa kabeh. Kalau tidak segera minta maaf, ya, saya sebagai santrinya Mbah Wahab akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat. Sangat melukai sangat melukai generasi daripada Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya sebagai santrinya Mbah Wahab langsung. Lah Habib Hasyim duwe anak sing paling bajeng sing terusake Habib Umar wenten Sajati bareng Indramayu, sing anak nomor 10 niku abahe Habib Umar sing dalu niki jenengan Kholi. Wis aku cukup semene bae, ora pak nyeritake adikku apa Habib Umar iki lho jari jalure mendure Habib Umar, cukup ngoten mawon. Saya santri Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil hak walau kana muron, maka saya harus katakan mohon segera dicabut dan diluruskan, dan Abah berhenti menyampaikan di forum-forum haul terkait dengan sejarah NU adalah salah satunya Habib Hasyim itu salah. Ini ada status dari NU Online ya, status NU Online 1 hari yang lalu. Ini tampilannya seperti ini saudara. Kita baca, kita tidak ingin pengurus NU berdakwah mengatasnamakan Wali Songo, tapi akhlaknya bertolak belakang, mudah marah, suka mencaci,
menantang bahkan menjelek-jelekkan orang. Nih, terus baca selengkapnya di sini. Coba kita cek ya. Ini postingan ini sudah 633 like dan 261 komentar. Nanti kita akan baca komentar-komentarnya sejarah, tapi kita akan mengecek dulu ini di http. Kita baca. Rois Am PBNU ajak pengurus mewarisi dakwah Wali Songo yang santun dan menyejukkan. Ini penulisnya Muhammad Faizin, Tulang Bawang, NU Online. Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar mengajak seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama untuk senantiasa mewarisi jejak dakwah para Wali Songo, tidak hanya pada tataran nama dan simbol, tetapi lebih utama pada akhlak dan metode dakwah yang santun dan menyejukkan. Kiai Miftah juga mengingatkan pentingnya meneladani kelembutan dan hikmah para Wali Songo dalam menyampaikan Islam. Hal itu diungkap Kiai Miftah dalam acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tulang Bawang masa khidmat 2025-2030 di Pondok Pesantren Nurul Fattah, Penawar Jaya Banjar, Margo Tulang Bawang, Ahad 18/5/2025. Kita tidak ingin pengurus NU berdakwah mengatasnamakan Wali Songo, tapi akhlaknya bertolak belakang, mudah marah, suka mencaci, menantang, bahkan menjelek-jelekan orang lain. Itu bukan dakwah ala Wali Songo, tegasnya. Ia mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad tentang datangnya zaman ketika orang lebih banyak bicara daripada beramal. Lisannya sibuk mengomentari segala hal. Semua ada statementnya, semua ada perkataannya, tapi nol dalam amaliyah, ungkapnya. Kiai Haji Miftah juga mengingatkan bahaya hati yang dipenuhi kemarahan dan lisan yang digunakan untuk membuli sesama. Kalau sudah begitu, maka laknat Allah bisa turun. Telinga tidak bisa lagi mendengar nasihat, hati menjadi tuli terhadap kebenaran. Lanjutnya, Kiai Miftah mengajak para pengurus NU untuk memperkuat komitmen khidmat yang ia istilahkan sebagai ngenger, yakni mengabdi tanpa pamrih sehingga akan mendatangkan berkah. Barokah itu jangkar dari semua kebaikan. Ilmu tanpa barokah hanya akan jadi kepintaran tanpa manfaat dan maslahat, ujarnya. Ia juga mengingatkan agar pengurus tidak hanya aktif saat pelantikan lalu pasif setelahnya. Jangan seperti manuk gelatik cucuke abang, setelah dilantik malah ongkang-ongkang, terus maju dan pekerjakan yang sudah disepakati, pesannya. Pada pelantikan tersebut, Kiai Haji Abdullah Juremi dikukuhkan sebagai Rois Suriah PCNU Tulang Bawang, didampingi Kiai Haji Maskur Al Faruq sebagai Khotib Suriah. Sementara Kiai Zainul Mustafa dipercaya sebagai Ketua Tanfidiyah dengan Bambang Gunawan sebagai Sekretaris Tanfidiyah. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Profesor Muhammad Mukri turut memberikan harapan agar pengurus NU mampu menghadirkan karya nyata, bukan sekedar karya kata. Ini hanya bisa terwujud dengan kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen. Semua harus jadi ladang khidmat demi terwujudnya kebaikan bersama, tuturnya. Hadir pada pelantikan tersebut Bupati Tulang Bawang, Kudratul Ikhwan, jajaran Forkopimda Tulang Bawang, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, pengurus PCNU Provinsi Lampung, dan para tokoh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Editor Arulego Triyono, penulis Muhammad Faizin. Kita akan kembali, saudara ya, kembali untuk melihat komentar-komentarnya yang ada di NU Online ini ya. Mana tadi? Kita akan melihatnya. Nih, statusnya NU Online. Nah, dia ya. Kita akan melihat komentar-komentarnya, saudara ya.
Nah, ini ada komentar 1 hari yang lalu. Waktu dulu Habib Rizik caci maki gak berani bilang. Kalau ngaku cucu Nabi jangan caci maki. Ini ada 10 balasan. Emang masih ada yang orang yang ngaku NO. Kan dia Habib Rizik bukan bagian NO. Ngapain NO ngurusi Habib Rizik? Kan yang dinasihati itu NO, bukan yang di luar NO. Yang di luar yang mau ngapain terserah mereka. Lah, kata Habib Syekh Rizik itu gurunya NO, idolanya NO. Nah, dijawab lagi, gak kok, bahkan anggota NO aja bukan. Bukan anggota NO serta ngaku gurunya dan idolanya NO, gak ada ngejelasin. Kalian itu dolim pada masyarakat NO, jangan-jangan lo klan Dobolowiyah. Lah, mukimat kepanasan kayak setan aja. Dia orang stres Lutfi. Beda level bos. Habib wali Allah kalau wali setan. Kalau lo wali setan. Ini komentar-komentar netizen ya. Kalau dai mubalik dan kiai-kiai NU itu sudah tahu dakwahnya seperti para wali songo, sudah digariskan Allah dalam Quran surat An-Nahl 125, dakwah dengan hikmah mau itu hasanah dan wajadilhum bilatihi ahsan. Ya itu betul Min, kita juga gak mau dengar ceramahnya mereka yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Mbah Kiai Ahyar, perampok sudah masuk rumah. Mbah Kiai Ahyar Parois PBNU, isi rumah sertifikatnya sudah diacak-acak. Masa Mbah Kiai Ahyar jenengan sebagai Rois Am kok masih husnudzon saja, sedangkan putra putri Mbah yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan rumahnya malah Mbah Ahyar usir dari rumahnya. Ada apa Mbah Ahyar? Sudah kejepit kok Pak Lawi ditempeleng dari barat timur selatan utara, udah jadi tikus. Bejret masih aja dibela, ngopimu kurang jauh Pak Tum. Bahkan Rois awam pun gak akan mampu menyelamatkan Mbak Lawi dari kerungkatan. Santun menunjukkan tapi tidak boleh menyesatkan, seperti pengurus NU yang pro kepada para kabib Balwi kayak Anda itu. Cacian makan sumpah serapannya berbalik ke dirinya sendiri, berharap terus dimuliakan berakhir dengan kehinaan. Itulah para habib sekarang. Yang mau marah siapa juga kalau sama penipu, perusak, pengklaim sejarah, apakah tetap kalem, tetap husnudon? Wong mereka seenaknya menghina pribumi, menghina kiai, dinasihatin sudah dibina, sudah, apakah tetap sabar dengan klaim dan dengan kalem? Ingat, pendiri NU kalau ngaku NU Kiai Hasyim dan Gus Dur tegas dan marah, bahkan mau menempeleng Habib yang kurang ajar. Saking santunnya sampai dikuasai doktrin-doktrin ajaran Mbak Lawi, cara pakainya pun dikalahkan dengan Mbak Lawi. Adem lempem, gak ada nyali untuk mengatakan kebenaran gitu ya, salam. Nah nih, pas denger dakwah karomah Habib, pesawat mundur dikisahkan dengan lembut bahasa dan santun tapi bikin ngakak. Maaf Pak Kiai, wali songo bukan Mbak Lawi, bukan Habib. Indonesia tanpa Habib aman tentrem tuh. Sampeyan Rois Amnya Robito Alawiyah yo Mbah. Sanes PBNU. PBNU lebih baik mendorong DPR membentuk UU Perlindungan Sejarah Bangsa, UU Perlindungan atau konservasi cagar budaya. Bagaimana dengan mereka yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah toh seringkali menghina dan mencaci maki dan bahkan mengajak perang kepada sesama anak bangsa? Kenapa justru hanya dai NU yang jadi objek peringatan? Terus yang hina Gus Dur, yang hina para kiai Nusantara piye kabare le? Raden yang ganteng ya. Apa Ahyar ngomong kok mencela-mencele, kasep pemamu kuwi Yar wis muduna ae teko Rois sampe PBNU gak cocok. PBNU juga gak usah minta nahdien untuk husnudzon atas nasab Habib dan Mbak Lawi, apalagi membela imigran Yaman yang ngaku durian Nabi. Lebih baik PBNU puasa membicarakan apalagi memberi nasab Mbak Lawi. Biarkan masalah nasab palsu Mbak Lawi diselesaikan sendiri antara Robitoh Lawiyah dengan Yai Imad melalui diskusi ilmiah. Tuh, Mbah Rois Am kok takut takluk di bawah telapak kaki gerombolan Mbak Lawi. Mana marwah harga dirimu? Ngisi-ngisi nih gila nih. Betul Pak Kiai, bentuk kader NU yang ceramahnya mencerahkan umat, santun, jauh dari caci maki, adem, jauh dari kebencian, syarat ilmu, jauh dari khurafat, mengajak cinta sunnah bukan membanggakan nasab.
Ayo NU jadi ormas yang berkarakter dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Ayo, tuh betul sekali tuh. Leres nih Pak Kiai, tirulah akhlak HRS yang lemah lembut nggih. Didengar malah langsung Gusnul Tombai lah. Waktu Gusnul dicaci maki oleh kelompok Rizik, Kiai kemana? Nah ini, oh ini nggak ada ya komentar-komentar yang artinya itu yang plus gitu ya, minus semua ke Kiai Mbah Yai Ahyar nih ya. Orang-orang itu yang jadi kepala daerah harus bisa membuat perubahan nyata di daerahnya menjadi lebih baik kehidupan masyarakat dan pemimpinnya. Ya, oke, bagus itu. Setuju Pak Kiai dan ulama pribumi tak satu pun yang membawa nama sisi kebun binatang di saat berdakwah dan bisa dipastikan itu. Oh, ya. Paling penting lagi jangan asal tuduh ulama NU yang searah dengan Kiai Imad dituduh seperti Wahabi, liberal ataupun Yahudi Yai Rois Awam.